LSD. Kali ini kembali Brother Rudy ingin membagikan kepada adik-adik anak muda, kaum remaja, serial LSD. Kalau yang pertama, yang mengenai love, bagaimana permasalahan cinta ditolak, boleh dicek di channel sebelumnya. Mengenai seks, pendidikan seks itu adalah pemahaman sakral hanya untuk yang suami istri, boleh dilihat di channel sebelum ini juga. Nah, kali ini tidak kalah menarik dan tidak kalah penting adalah dating. Istilah dating atau bahasa umumnya adalah pacaran. Sebenarnya tidak ada bagian dari ajaran agama. Ajaran agama khususnya kalau kita yang dari agama Kristen yang dikenal bukan pacaran tapi bertunangan. Namun istilah dating ini tetap sering terjadi dialami oleh orang yang bertunangan atau tidak bertunangan. Intinya, mau kita bilang istilahnya dating ini masalah pacaran, masalah bertunangan, atau ada orang yang lebih rohani lagi bilangnya bimbingan untuk pranikah. Nah, yang jelas faktanya di lapangan, ya mayoritas, bahkan bilang 95% dari orang yang berumah tangga, mayoritas harus menghadapi atau mengalami periode dating ini sebelum pernikahan. Hanya segelintir saja yang bisa terjadi, orang bisa menikah kilat tanpa adanya dating, tanpa adanya pertunangan, tanpa adanya bimbingan pranikah, tiba-tiba kenalan, langsung nikah itu masalah yang luar biasa kalau terjadi ya. Jadi ini begitu penting diketahui oleh adik-adik remaja, betapa pentingnya pemahaman dating ini dialami atau di wawasannya dimiliki. Pertama, tadi sudah saya katakan, dating sebenarnya adalah kalau kita bilang bahasa umumnya, lebih dikatakan persiapan menjelang pernikahan. Kalau pernikahan adalah rumah tangga atau rumah, maka dating ini adalah memasuki mulai pintu gerbang sampai pada halamannya. Pintu gerbangnya itu bisa dikatakan perkenalan, dari perkenalan sampai menuju berumah tangga, ada namanya halaman dating. Di halaman dating ini tentu tidak sama pengalaman masing-masing. Ada halamannya orang yang memiliki halaman datingnya penuh dengan bunga-bunga. Datingnya, suasananya taman bunga. Ada orang memiliki halaman datingnya adalah berbatu-batu saja. Ya, liku-likunya bermacam-macam. Ada orang memiliki halaman datingnya penuh dengan nuansa kolam yang indah. Romantika dating tidak sama. Romantika pertunangan juga tidak sama. Jadi, tetapi penting sekali untuk dipahami bagaimana supaya masa halaman dating diisi dengan yang terbaik. Yang pertama, pemahaman untuk dating ini adalah sangat penting untuk menentukan apakah benar-benar menuju kepada rumah tangga yang diidamkan. Tidak jarang dari orang yang mengalami dating, bahkan ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai puluhan tahun dating. Karena untuk memutuskan berumah tangga ternyata tidak mudah. Mereka mengalami halaman dating yang penuh dengan rumput-rumput yang bergoyang. Ada juga datingnya, halaman datingnya penuh dengan lalang-ilalang yang harus dikikis terlebih dahulu. Ada orang mengalami dating yang lama karena hambatan dari keluarga, baik keluarga salah satu pihak calon pengantin atau mungkin dari kedua belah pihak. Ada dating yang bertahun-tahun juga bisa karena saling jatuh cinta antara orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Sehingga tidak jadi karena tidak ada yang bisa mengalah atau tidak ada yang bisa mengikuti. Sampai akhirnya muncullah istilah tidak menikah, tetapi teman tapi mesra. Atau ada juga yang mengalami dating seumur hidup. Ya, ini bisa berbahaya apabila orang yang mengalami dating seumur hidup dialami terjadi kepada orang yang sudah berumah tangga. Akhirnya menjadi cinta segitiga. Atau bisa terjadilah muncul istilah ada orang selingkuhan ya.
Ini tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam agama. Yang berbahaya adalah apabila Phil atau Will, wanita yang lain atau ada pria yang lain, terjadi dating kepada orang yang sudah berumah tangga. Ya. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bahwa dating yang terbaik adalah dating pertunangan yang direstui oleh agama dan juga keluarga masing-masing. Pada saat ini, dating yang paling baik adalah dating untuk mempelajari pasangannya, mempelajari jiwa dan karakternya, termasuk mempelajari jiwa dari suasana kebatinan di keluarga calon pasangannya, sehingga menjadi suatu hal yang dipersiapkan. Pengenalan dengan karakter ini tidak pernah ada istilah tamat. Yang ada adalah istilah baik untuk mengenal mencoba. Dating adalah kesempatan untuk menjajaki apa saja kira-kira kebiasaan baik dan buruk dari calon pasangan yang nantinya akan dihadapi seumur hidup. Dating ini adalah yang terbaik untuk mengenal isi hati pasangan. Hati manusia mudah tergoda, tetapi hati manusia tidak bisa diduga-duga. Hati manusia mudah tergoda, tetapi hati manusia itu tidak bisa juga diantisipasi. Inilah yang menimbulkan dating itu adalah kesempatan untuk mengenali isi hati pasangan. Kenali apa menjadi jiwanya, bagus nggak jiwanya? Apakah dia takut Tuhan nggak? Cinta Tuhan tidak? Apakah dia mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan? Ada kalanya orang di dating itu, saya pernah ketemu orang yang putus cinta, putus dating, putus pacaran, putus tunangan. Karena dia mengatakan telah mempelajari, baik dalam hal yang berkait dengan calon pasangannya. Dia menemukan pasangannya tidak pernah mau diajak berdoa, tidak mau diajak beribadah. Pasangannya tidak mau diajak untuk ngobrol yang sosial. Pasangannya lebih kepada egosentris. Tidak mau mendengar kalau ada beda pendapat. Memaksakan kehendak. Dan itu dilihat berulang-ulang. Akhirnya si calon yang ada menggunakan kesempatan dating mengatakan, lebih baik kita tidak menikah daripada menikah nanti hancur. Sama-sama hancur hati kita. Akhirnya pisah baik-baik. Ada kalanya dating menjadi kesempatan untuk menentukan apakah menikah atau tidak karena melihat pertimbangan. Kalau dilanjutkan, kemungkinan akan berhadapan dengan masalah-masalah yang berat. Itu apabila dilihat ketidakcocokan, ya, tidak ada kecocokan. Dating yang baik adalah sama-sama pergi beribadah, sama-sama berdoa bersama di dalam rangka untuk mempersiapkan rumah tangga. Sama-sama mengenali jiwa dan kebatinan di keluarga masing-masing. Sama-sama mengenali harapan-harapan masing-masing. Dating yang tidak baik adalah dating dalam bentuk pacaran berdua-duaan, kemana saja, ke ruang gelap, tidak terkendali emosi, tidak terkendali percintaan, sampai pada ada yang melakukan hubungan seks pranikah. Dating yang paling buruk adalah dating yang menganggap pacaran itu adalah hal yang boleh dicoba-coba. Atau menikah itu boleh dicoba-coba. Nanti kalau nggak cocok, cerai gampang. Dating yang tidak baik adalah dating yang meniru-niru kebiasaan sebagian dari selebritis yang gampang menikah dan putus dan pacaran dan menikah lagi. Yang terjadi adalah luka batin yang menyibak, yang juga merobek hati, menyayat-nyayat hati siapa saja. Sehingga dalam hal ini, perlu sekali dating itu dipahami sebagai pranikah dalam rangka untuk kesiapan bersama menuju rumah tangga bahagia. Dalam hal ini perlu sekali untuk sama-sama mempelajari kelemahan. Apa kelemahan yang bisa diterima tidak? Bisa saling mengisi tidak? Pada masa dating adalah lebih baik putus pacaran daripada memaksakan menikah apabila tidak sepemahaman, tidak sepadan, tidak bisa lagi ditemukan kecocokan, tidak bisa lagi saling mengisi. Demi supaya rumah tangga jangan suram, dating ini adalah kesempatan untuk bisa sama-sama mengukur diri lah, ya.
Apakah kekurangan saya dia bisa terima nggak? Dating ini adalah kesempatannya. Sangat riskan dan sangat miris apabila rumah tangga cerai baru-baru berumah tangga akibat karena kekagetan. Ya, artinya kedua belah pihak pasangan, suami istri, tidak siap fisik mentalnya, baru mengetahui kelemahan dan kelebihan pasangan pada saat baru seumur jagung. Baru beberapa bulan, belum sempat setahun, tidak jarang ada orang berpisah karena tidak cocok lagi, tidak sampai. Bahkan ada yang disayangkan juga karena dating tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan berdoa yang benar, tidak dilakukan dengan mempelajari kelemahan dan kelebihan, sehingga sandiwara pada saat dating adalah hal yang memalukan. Dating tidak boleh dilakukan dengan bersandiwara, artinya menyampaikan yang baik-baik saja, keburukannya disimpan. Dating adalah kesempatan untuk mengetahui kelemahan lawan jenis maksudnya ya. Jangan nanti setelah berumah tangga baru, wah ternyata kamu orang yang seperti ini ya, saya nggak tahu kamu begitu. Alangkah baiknya, jauh hari sebelum berumah tangga, dating diisi dengan penjajakan yang benar. Baik dari segi keimanan, kesosialan, kekeluargaan, dan juga yang paling penting, kecintaan akan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang berumah tangga apabila sama-sama tidak mencintai Tuhan. Tidak ada kebahagiaan bagi berumah tangga apabila dilakukan dengan keegoisan. Disayangkan apabila dating atau masa pacaran diisi hanya dengan nonton-nonton film. Hanya dilakukan dengan bersenang-senang. Menikmati kesenangan saja, habis manis cepat dibuang. Tidak tahu kelemahannya, tidak tahu masalah yang dihadapi. Dating adalah kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang terbaik darimu Tuhan? Apakah aku terbaik untuk dia? Bagi adik-adik yang sedang mengalami masa pertunangan, masa pernikah, masa pacaran, maka semoga apa yang menjadi pembicaraan sharing saya hari ini bisa membantu untuk mengkaji, berpikir jernih dulu sebelum memutuskan berumah tangga. Dating yang terbaik adalah sebelum berumah tangga sudah diputuskan dari hati masing-masing. Ini dia pasangan yang dari Tuhan. Ini kelemahan dan kelebihan yang bisa diterima. Ini harapan-harapan yang akan dilakukan. Ini pelayanan kami nanti untuk Tuhan. Ini adalah sesuatu yang akan kami lakukan untuk membina kehidupan yang lebih baik. Menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi teman. Selamat mengisi waktu-waktu dating bagi yang mengisi, yang sedang pernikah. Dan jangan lupa berdoa, usahakan lebih banyak berdoa bersama. Terima kasih adik-adik.